Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Neti Herawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum itu, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui video ini. Sebelum itu, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui video ini. Teman-teman sekalian, krisis moral merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh kita semua pada kali ini. Apalagi untuk para remaja. Krisis moral remaja di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk membawakan pidato mengenai krisis moral remaja di Indonesia. Sebelum melanjutkan pidato ini, saya teringat akan suatu kalimat yang disampaikan oleh Bapak Proklamator Indonesia. Kalimatnya, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Kalimat yang memiliki makna begitu dalam, di mana dengan 10 pemuda saja kita dapat mengguncangkan dunia. Namun, apakah kalimat tersebut masih relevan untuk zaman sekarang? Secara definisi, remaja merupakan manusia berumur belasan tahun. Namun, remaja ini tidak dapat dikategorikan sebagai orang dewasa maupun anak-anak. Karena pada masa ini, remaja mengalami fase peralihan dari anak-anak menuju pendewasaan, atau juga disebut fase kedewasaan. Nah, karena berada dalam fase pendewasaan ini, terkadang remaja ini sangat mudah terpengaruh oleh budaya-budaya dan kebiasaan asing yang masuk ke tengah-tengah lingkungan di Indonesia. Nah, untuk itu, remaja ini sangat mudah untuk meniru, bahkan mempraktekkan apapun yang mereka lihat yang sebenarnya bukan merupakan budaya dan kebiasaan-kebiasaan luhur yang ada di Indonesia. Oleh karena meniru budaya-budaya dan kebiasaan asing yang tidak sesuai dengan nilai dan moral di Indonesia, remaja tersebut melakukan kenakalan remaja, dan ini dapat menurunkan moral Indonesia. Teman-teman sekalian, Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keramahan dan kesopanan masyarakatnya kepada orang lain. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, hal itu tidak dapat kita pungkiri bahwa akan merubah sebagian besar masyarakat, khususnya para remaja. Perkembangan dan kemajuan pesatnya teknologi ini membuat dua sisi. Yang pertama dari sisi positif, di mana kita dapat dengan mudah mengakses apapun, mengakses informasi yang kita butuhkan demi kebaikan. Namun di satu sisi, kemajuan teknologi ini juga mengambil peran yang besar dalam perubahan krisis moral pada remaja Indonesia. Media massa dan media sosial menjadi salah satu agen perubahan terbesar dalam pembentukan budaya dan gaya hidup yang akan mempengaruhi moral remaja di Indonesia. Sebagian besar media ini membawa dampak negatif khususnya bagi remaja yang notabene-nya sering menggunakan media sosial. Krisis moral remaja merupakan masalah yang telah meluas dan harus segera diselesaikan, karena dapat mengancam masa depan dan kehidupan mereka sendiri, serta masa depan negara kita. Krisis moral pada remaja ini merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan harus segera ditangani dengan penanganan yang tepat. Faktor dari krisis moral ini yaitu tentang perilaku sehari-hari yang telah menyimpang, di mana tidak ada lagi kesopanan dan tidak merasa hormat kepada orang yang lebih tua, melakukan kekerasan, penyimpangan seksual, serta tidak menaati tata tertib dan merasa bangga akan hal itu. Bisa kita lihat dari kebanyakan media pada saat ini, banyak anak-anak serta remaja yang moralnya sudah pudar. Remaja yang melakukan penyimpangan sosial dianggap biasa saja. Dalam beberapa waktu yang lalu, kita mendengar pemberitaan tentang seorang siswa SMA di Madura yang membunuh gurunya sendiri. Berita tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa krisis moral remaja di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Seorang siswa tidak mempunyai rasa hormat kepada guru dan juga tidak menaati peraturan yang ada. Faktor utama penyebab adanya krisis moral remaja di Indonesia ini adalah perkembangan teknologi dan internet. Dampak dari lajunya globalisasi teknologi ini memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya mereka dapat mengakses informasi yang positif, namun di waktu yang bersamaan pula mereka dapat
menyalahgunakannya, contohnya seperti dengan mengakses situs-situs video terlarang seperti video porno yang semakin mudah untuk diakses secara bebas. Selain itu, faktor yang mempengaruhi merosotnya moral pada remaja adalah memudarnya kualitas keimanan. Sekuat apapun iman seorang, terkadang memang mengalami rasa naik dan turunnya iman. Namun, ketika tingkat keimanannya menurun, potensi kesalahan juga pasti akan terbuka. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi moral. Jika dibiarkan terus-menerus, tentu akan membuat kesalahan yang semakin kronis dan merusak moral pada diri seseorang. Seseorang yang melakukan suatu penyimpangan, sudah pasti dia adalah orang yang kadar keimanannya lemah. Jika tidak, seharusnya ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah dan tidak seharusnya dilakukan. Seorang yang beriman pasti memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Faktor yang mempengaruhi pudarnya moral pada remaja, selain kemajuan teknologi dan memudarnya kualitas iman, adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan menjadi faktor yang sangat penting bagi pembentukan moral. Lingkungan juga mempunyai beberapa peran yang harus bertanggung jawab, seperti contohnya keluarga. Keluarga memiliki fungsi sebagai pengawas sosial. Keluarga harus dapat memberi pengertian kepada semua anggota tentang peranannya, baik di dalam maupun di luar rumah. Keluarga merupakan agen sosial pertama dan utama dalam mengenalkan nilai-nilai sosial dan moral yang baik. Dengan demikian, orang tua mempunyai peranan yang paling penting dalam mendidik anaknya. Jika orang tua benar dan sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan menghasilkan moral anak yang baik, sopan, dan patuh. Namun, melihat nilai sosial dan moral yang baik. Dengan demikian, orang tua mempunyai peranan yang paling penting dalam mendidik anaknya. Jika orang tua benar dan sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan menghasilkan moral anak yang baik, sopan, dan patuh. Namun, melihat perkembangan zaman sekarang, banyak orang tua yang lebih mengedepankan kepentingan pekerjaan daripada pengasuhan anak. Sehingga banyak remaja yang kurang perhatian dan merasa bebas dalam mengatur jalan hidupnya. Lingkungan tempat tinggal sangatlah berpengaruh dalam perkembangan moral remaja. Tempat tinggal merupakan tempat bergaul yang nyata dalam mempengaruhi moral. Pergaulan merupakan salah satu faktor yang sangat menyebabkan terjadinya krisis moral remaja. Seseorang yang bergaul dengan teman-teman yang berperilaku tidak baik, tentu juga dia akan terseret untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sangat ironis dan disayangkan memang krisis moral yang terjadi di kalangan remaja di Indonesia. Krisis moral ini lebih meluas ke individu remaja masing-masing yang seharusnya menjadi penerus bangsa Indonesia. Jika para remaja terus mengalami krisis moral, maka akan membawa dampak negatif terhadap dirinya sendiri seperti masa depan yang tidak jelas, dijauhi oleh teman-teman, kemiskinan mental, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk mencegah krisis moral. Seharusnya remaja harus bisa mendengarkan banyak nasihat dan motivasi keluarga, guru, maupun sahabat untuk mendorong remaja ke pergaulan yang lebih baik. Remaja hendaknya dapat membatasi diri dari hal-hal yang negatif, termasuk dalam kenakalan remaja. Lingkungan juga hendaknya mendukung secara moral pada remaja agar remaja tidak terjerumus ke dalam hal-hal kenakalan remaja. Dan pemerintah serta guru juga orang tua hendaknya memberikan pengarahan yang baik serta interaktif bagi remaja dan juga pembimbingan para remaja ke dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang lebih bermanfaat. Demikian pidato singkat ini. Saya harap dengan pidato ini kita sebagaimana dari remaja dapat berubah menjadi remaja yang lebih baik. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.